Keluarga ya, buat sebagian besar dari kita, mereka itu pusat dunia kita kan? Tapi jujur aja, seringkali keluarga juga jadi sumber kebingungan paling besar. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak kejebak dalam dinamika yang itu-itu lagi, rumit, berulang-ulang, seolah-olah kita ini lagi mainin peran dalam sebuah skenario yang bahkan kita sendiri nggak pernah baca? Pertanyaan ini, mungkin kedengarannya familiar banget ya. Pertengkaran yang sama, pemicunya itu lagi, dan hasilnya, ya gitu lagi. Capek banget rasanya. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang narik kita balik ke pola yang sama. Nggak peduli sekeras apapun kita coba buat berubah. Nah, ternyata ada loh cara buat memahami semua kekacauan ini. Kita bakal pakai satu contoh yang ya umum banget lah, debat soal pekerjaan rumah. Kita akan jadikan ini studi kasus kita. Dengan ngelihat masalah ini lewat 4 kacamata psikologis yang beda, kita bisa dapat petunjuk soal apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar. Oke, jadi untuk membedah ini, perjalanan kita bakal lewat 4 sudut pandang. Pertama, kita lihat keluarga sebagai sebuah sistem. Terus, kita lihat pengaruh dari luar rumah. Ketiga, kita sedikit bernostalgia kayak masa kecil. Dan terakhir, kita bongkar kebiasaan-kebiasaan keluarga yang kita pelajari. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kacamata pertama kita nih, keluarga sebagai sebuah sistem. Coba deh bayangin keluarga Anda itu bukan sekedar kumpulan orang yang tinggal serumah, tapi bayangin sebagai sebuah jaring laba-laba yang rumit. Kalau satu utasnya digoyang, seluruh jaringnya pasti ikut bergetar. Intinya tuh simple banget sebenarnya. Menurut teori ini, ya, masalah satu orang itu jarang banget jadi masalah dia doang. Perilaku seseorang, mau itu stres, bahagia, atau marah-marah, seringkali cuma gejala dari apa yang lagi terjadi di seluruh sistem keluarga itu. Biar lebih kebayang, ada beberapa konsep kuncinya nih. Pertama, saling ketergantungan. Artinya, ya kita semua ini satu kapal. Apa yang terjadi sama satu orang pasti dirasain sama semuanya. Terus, ada homeostasis. Anggap aja ini kayak termostat keluarga yang tugasnya jaga suhu biar tetap sama, meskipun suhunya itu tegang mulu. Lanjut, ada batasan. Ini kayak pagar nggak kelihatan yang ngatur seberapa dekat atau jauh kita bisa berinteraksi. Dan terakhir, subsistem. Ini kelompok-kelompok kecil di dalam keluarga, misalnya kubu orang tua atau geng kakak adik. Nah, sekarang kita balik lagi ke debat soal pekerjaan rumah. Kalau pakai kacamata ini, masalahnya jadi bukan karena ada satu orang yang males. Bisa jadi loh, perdebatan ini justru punya fungsi buat menjaga keseimbangan keluarga. Mungkin ini cara keluarga buat ngelepasin stres dari hal lain, dan pertengkaran ini, ironisnya, malah bikin sistemnya tetap stabil, meskipun stabilnya dalam kondisi yang nggak enak. Oke, kita ganti kacamata ya. Lensa kedua ini ngajak kita buat lihat keluar rumah. Kenapa? Karena keluarga itu nggak hidup di dalam gelembung. Keluarga itu sangat dipengaruhi sama semua hal di sekitarnya. Yuk kita lihat dari sudut pandang teori ekologi. Idenya Bronfeld-Brenner ini brilian banget. Dia bilang, kalau mau ngerti sebuah keluarga, kita juga harus ngerti dunianya. Dia ngegambarinnya itu kayak boneka matroska dari Rusia. Tahu kan? Yang boneka kecil ada di dalam boneka yang lebih besar, terus ada di dalam boneka yang lebih besar lagi. Nah, setiap lapisan lingkungan itu kayak gitu, saling berpengaruh satu sama lain. Jadi, lapisan paling dalam itu mikrosistem. Ini orang-orang yang kita temui tiap hari. Keluarga, teman sekolah. Terus lapisan berikutnya, mesosistem. Ini soal gimana dunia-dunia kecil tadi nyambung. Misalnya hubungan antara orang tua sama guru di sekolah. Nah, bagian menariknya di sini, ada juga ekosistem. Ini hal-hal yang nggak kita alami langsung, tapi dampaknya gede banget. Contohnya stres bos di kantor orang tua kita. Dan yang paling luar, makrosistem. Ini ibaratnya udara yang kita hirup, budaya, kondisi ekonomi, dan nilai-nilai di masyarakat. Jadi, kalau pakai kacamata ini, debat soal cucian piring itu bisa jadi sama sekali bukan soal cucian piring. Mungkin itu cuma ledakan dari stres karena bos yang nyebelin di kantor, stres dari ekosistem yang kebawa pulong, atau bisa jadi cerminan dari tekanan ekonomi, dari makrosistem yang bikin semua orang di rumah jadi gampang capek dan nggak punya energi lagi. Oke, dari dunia luar, sekarang kita masuk lebih dalam lagi ke dunia batin kita. Kacamata kita yang ketiga ini, dari teori psikoanalisis, bilang kalau mau ngerti keluarga kita yang sekarang, kita harus nengok ke belakang, ke gema dari masa kecil kita. Ini idenya Freud dan kawan-kawan. Mereka percaya kalau hubungan kita sekarang, terutama sama keluarga, itu sebenarnya kayak panggung. Di panggung itu kita tanpa sadar memerankan lagi drama-drama lama dari masa kecil kita.
benar-benar seringkali nggak kita sadari sama sekali. Gini, cara orang tua berinteraksi sama kita waktu kecil itu ngebentuk semacam blueprint di kepala kita tentang gimana seharusnya cinta dan hubungan itu. Jadi pas kita debat hari ini, seringnya kita itu bukan cuma debat sama pasangan atau anak kita. Bisa jadi secara nggak sadar kita lagi debat sama hantu dari masa lalu, mencoba dapetin sesuatu yang dulu nggak pernah kita dapetin pas kecil. Nah, konsep ini sering disebut transmisi antar generasi. Gampangnya gini deh, pola-pola ini, mau yang baik atau yang buruk, itu kayak diwariskan turun-temurun, persis kayak warisan keluarga. Kita menyerapnya waktu kecil, terus tanpa sadar, kita terusin lagi ke generasi berikutnya. Jadi, kalau kita lihat dari sini, debat soal siapa yang nyuci piring itu bukan lagi soal piring kotor. Bisa jadi ini soal perasaan gak adil yang udah dipendem dari kecil. Mungkin dulu kita ngerasa saudara kita lebih disayang. Jadi debat ini sebenarnya teriakan dari hati kecil kita yang bilang, ini gak adil, kok gak ada yang lihat sih bebanku? Oke, kacamata terakhir kita ini yang paling praktis, paling to the point, namanya teori behavioristik. Teori ini nggak terlalu peduli sama perasaan Anda atau apa yang terjadi di masa lalu, dia cuma peduli sama satu hal, apa yang Anda lakukan dan apa konsekuensinya. Gampangnya gini, perilaku yang dapat hadiah bakal diulangin, perilaku yang dicuekin atau dihukum ya kemungkinan besar bakal berhenti. Jadi, keluarga kita itu sebenarnya kayak laboratorium raksasa, tempat kita saling melatih satu sama lain, seringnya sih tanpa sadar. Nah, ada satu nih yang sering salah kaprah, yaitu konsep penguatan negatif. Ini bukan hukuman ya, ini tuh pas sebuah perilaku jadi makin sering dilakuin karena berhasil ngilangin sesuatu yang nggak enak. Contoh, Anda ngomel terus, akhirnya pasangan Anda nyuci piring, dan Anda berhenti ngomel. Nah, perilaku nyuci piring itu dapat penguatan. Dia belajar, oh cara paling cepat biar omelan ini berhenti, ya nyuci piring. Terus kenapa dong debat soal pekerjaan rumah ini muter-muter terus? Kalau dari kacamata behavioristik, ini sering kejadian karena perilaku yang baik, misalnya diam-diam ngerjain tugas, itu nggak dapat apa-apa. Nggak ada makasih ya, nggak ada pujian. Akibatnya, satu-satunya cara buat dapat perhatian, ya dengan mulai debat. Karena dalam teori ini, perhatian negatif itu tetap aja perhatian, dan itu bisa jadi hadiah yang tanpa sadar bikin drama ini jalan terus. Oke, kita udah lihat satu masalah yang sama dari 4 kacamata yang beda banget. Sekarang, waktunya kita satuin semuanya. Soalnya nggak ada satu teori pun yang bisa ngasih kita gambaran lengkapnya sendirian. Jadi, kalau kita ringkas nih ya, tiap teori itu ngasih kita satu kepingan puzzle. Teori sistem itu ngasih kita gambaran utuh, tapi ya rumit. Teori ekologi ngasih konteks lingkungan, tapi kadang kurang spesifik ke individunya. Psikoanalisis itu dalam banget, tapi ya susah juga buat diuji. Terus behavioristik, ini praktis banget, tapi kadang suka ngelupain soal emosi. Dan coba lihat deh gimana semuanya jadi nyambung. Debat soal pekerjaan rumah itu ternyata bukan cuma satu masalah. Ini gabungan dari semuanya. Ini adalah cara sistem keluarga menjaga keseimbangan yang dipicu sama stres kerja dari luar, akarnya ada di luka masa kecil, dan terus-terusan dipelihara sama siklus perhatian yang nggak disengaja. Nah, inilah kenapa dinamika keluarga itu susah banget buat diubah. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh pikirin dinamika di keluarga Anda sendiri. Pola-pola yang rasanya kok keulang terus. Dari 4 kacamata tadi, sistem, ekologi, psikoanalisis, atau behavioristik, kira-kira kacamata mana yang tiba-tiba bikin semuanya jadi, oh gitu tuh? Karena memahami kacamata yang kita pakai adalah langkah pertama untuk bisa mengubah gambaran keseluruhannya.